Dalam dunia pertahanan, tidak semua kekuatan diumumkan lewat parade. Tidak semua pesan dikirim melalui pidato resmi. Seringkali justru dokumen anggaran yang berbicara paling jujur. Ketika Pussenarmet TNI Angkatan Darat menganggarkan belanja sistem simulator ITBM 600 untuk tahun anggaran 2026, ini bukan sekadar pengadaan alat latihan, ini adalah sinyal strategis. Dalam doktrin militer modern, tidak ada negara yang membeli simulator untuk sistem yang tidak dimiliki, apalagi jika sistem tersebut tidak dirancang untuk berkembang. Simulator itu bukan mainan. Simulator ITBM bukan alat bermain. Ia tidak dibuat hanya untuk melatih operator menekan tombol. Simulator seperti ini dirancang untuk menyatukan doktrin, melatih koordinasi antar kru, mensimulasikan skenario peluncuran berlapis, serta menguji rantai komando dari tingkat bawah hingga atas. Artinya jelas, ini bukan simulator untuk satu unit atau satu launcher. Ini adalah simulator berbasis sistem. Dan sistem seperti ini tidak pernah masuk akal jika hanya melayani satu unit rudal. Yang bocor selalu bukan angka asli. Selama ini, publik hanya mengetahui satu informasi yang bocor ke permukaan. Disebut-sebut ada satu ITBM Khan di Kalimantan. Namun dalam dunia senjata strategis, informasi publik hampir selalu bukan angka sebenarnya. Tidak ada negara yang membuka jumlah asli, lokasi penempatan, atau tingkat kesiapan operasional rudal balistiknya. Justru ketidakjelasan itulah yang menjadi senjata. Indonesia sangat disiplin dalam menjaga wilayah abu-abu ini. Jika simulator ada, unit pasti bertambah. Jika kita menggunakan logika militer, bukan spekulasi, maka pembelian simulator ITBM 600 mengarah pada satu asumsi rasional. Jumlah unit ITBM tidak berhenti di satu. Bisa bertambah, bisa tersebar, dan bisa disiapkan untuk jangka panjang. Simulator seperti ini digunakan untuk melatih banyak kru, menjaga rotasi personel, dan memastikan kesiapan operasional terus terjaga. Ini adalah tanda kapabilitas berkelanjutan, bukan simbolik. Tidak terlihat, tapi mengikat kawasan. Jika sistem ini ditempatkan di titik-titik strategis Indonesia, maka tanpa menembakkan satupun rudal, peta keamanan kawasan langsung berubah. Jalur laut utama, choke point strategis, hingga fasilitas militer penting akan masuk ke dalam perhitungan ulang. Inilah kekuatan senjata strategis, bukan pada ledakannya, melainkan pada ketidakpastian yang diciptakannya. Nama exercise panah jago. Efek domino di kawasan. Ketika asumsi ini terbaca oleh negara-negara di kawasan, respons mereka bukanlah teriakan atau ancaman terbuka. Yang terjadi justru senyap. Pembelian sistem pertahanan udara dipercepat, radar diperluas, kerjasama early warning ditingkatkan. Semua dilakukan tanpa menyebut Indonesia secara langsung. Tidak ada yang mau terlihat panik, meskipun semua paham Indonesia kini harus diperhitungkan sejak awal. Tidak ribut, tapi mengunci. Indonesia tidak berteriak, tidak mengancam, tidak membentuk aliansi ofensif. Yang dilakukan Indonesia adalah membangun kemampuan pukul balik yang kredibel. Inilah strategi klasik yang paling ditakuti dalam geopolitik. Diam, tetapi mengunci. Senjata yang bekerja saat diam. Rudal balistik bukan senjata perang harian. Ia adalah senjata politik. Keberadaannya saja sudah bekerja. Ia memaksa pihak lain bertanya apakah konflik ini layak, berapa biayanya, dan apakah risikonya bisa diterima. Ketika jawabannya terlalu mahal, konflik biasanya berhenti sebelum dimulai. Tidak menembak, tapi mengubah permainan. Inilah SATSET versi Indonesia. Tidak ribut, tidak reaktif, tidak perlu uji coba, tidak perlu menembak satupun. Cukup ada, dan kawasan langsung berhitung ulang. Nada diturunkan, opsi payung udara dicari. Yang paling berbahaya adalah ketidakpastian. Selama jumlah ITBM Khan tidak diumumkan, lokasinya tidak dibuka, dan kesiapan operasionalnya dirahasiakan, Indonesia berada di posisi terbaiknya. Dalam pertahanan strategis, yang paling berbahaya bukan senjata yang terlihat, melainkan senjata yang mungkin ada, di banyak tempat, dan siap kapan saja. Dan itulah makna sesungguhnya dari pembelian simulator ITBM 600.